Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran matematika hari ini setelah libur 2 minggu ya. Jadi 2 minggu yang lalu Ibu telah memberikan lembar kerja mandiri yang berisi tentang materi dan latihan soalnya langsung. Jadi Ibu tunggu, masih ada beberapa anak yang tidak mengirimkan sampai sekarang. Jadi nanti akan Ibu hubungi personal chat jika sampai nanti habis penilaian tengah semester kalian belum mengumpulkan juga ya. Oke, materi 2 minggu yang lalu itu kita membahas tentang himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, himpunan kosong, himpunan semesta, diagram Venn, dan himpunan bagian. Oke, untuk pertemuan materi hari ini itu adalah operasi 2 himpunan. Nah, videonya jangan di-skip-skip ya anak-anak ya, karena Ibu akan memberikan pertanyaan atau soal di akhir section. Jadi, jika nanti Ibu memberikan soal dan jawabannya tidak sama dengan apa yang Ibu jelaskan di video, ada apa ya sama anak ini? Nonton nggak ya video yang Ibu berikan? Oke, sekarang kita langsung masuk ke materi. Jadi, operasi 2 himpunan. Nah, submaterinya yang akan kita bahas itu ada 3 anak-anak. Yang pertama, irisan himpunan. Yang kedua, gabungan himpunan. Dan yang ketiga adalah selisih himpunan. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu irisan himpunan. Atau dalam Inggris itu disebut dengan intersection of set. Nah, irisan himpunan himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A yang sekaligus juga menjadi anggota himpunan B. Dilambangkan dengan ini. Nak. Nah, itu dibaca A irisan B. Jadi kalian harus ingat, oh kalau irisan itu tandanya itu kayak U ke bawah. Kayak tanda menangis, ya. A irisan B. Nah, seperti itu. Oke, diagram Venn-nya untuk A irisan B bisa dibuat seperti ini. Nah, 2 minggu yang lalu kan kalian sudah belajar juga tentang diagram Venn. Yang pertama yang harus dibuat adalah kotaknya. Setelah itu di ujung kirinya ada yang namanya S. S itu apa? Himpunan semestanya. Nah, ada lingkaran yang pertama dan yang kedua. Misalkan lingkaran yang pertama itu adalah si A, dan lingkaran yang kedua ini adalah himpunan B. A irisan B itu adalah yang di tengah-tengahnya, nak. Nah, Ibu arsir coba dengan warna lain. Oke, kalian perhatikan di videonya. Ini. Nah, yang Ibu arsir ini adalah A irisan B, letaknya di tengah-tengah ini, nak. Ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal saja biar lebih memahami. Nah, diketahui ada himpunan P yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Q anggotanya 2, 4, 6, 8. Yang pertama, tentukan P irisan Q dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Oke, coba kita tentukan. Kita ganti dulu warna spidolnya. Oke. Kita misalkan buat di sini. P irisan Q. Nah, tadi kan pengertiannya ada di himpunan A sekaligus ada di himpunan B. Atau di sini yang mana anggotanya yang ada juga di himpunan P dan ada juga di himpunan Q. Yang sama. Itu 2 dan 4 anak-anak. Jadi P irisan Q itu anggotanya 2, 4. Jadi kalian harus ingat kalau irisan yang dicari adalah anggota yang sama di 2 himpunan. Mudah dipahami ya? Oke. Sekarang pertanyaan yang kedua. Buatlah diagram Venn-nya dan arsillah daerah yang menyatakan P irisan Q. Oke.
Kita buat ya, di bawahnya kita buat diagram Venn-nya. Ini yang A. Untuk yang B. Oke, kita buat agak besar. Nanti kalian buat di buku catatannya yang rapi anak-anak ya. Boleh pakai penggaris dan bisa diwarnai pakai pensil warna biar lebih cantik. Oke, setelah itu di pojok kiri itu semesta. Nah, di sini ada dua lingkaran. Oke, ini misalkan P dan yang ini adalah Q. Ini P, ini Q. Oke, ingat P irisan Q itu letaknya di tengah-tengah. Jadi di sini itu anggotanya berapa nah? 2 dan 4. Nah, maaf ya kalau gambarannya tidak terlalu bagus. Nanti kalian buat yang bagus di buku catatan kalian. Oke. Yang sama itu 2 dan 4 ditaruh di tengah-tengah seperti ini. Setelah itu kita buat di anggota yang di P itu 1, 2, 3, 4, 5. Sisanya itu 1, 2-nya kan udah di sini. Setelah itu 3 dan 5. Yang di Q sisanya selain 2 dan 4 6 dan 8. Seperti itu anak-anak. Nah, sekarang kita bisa arsir yang P irisan Q. Yang ini kan P irisan Q. Oke. Atau kalian bisa warnai ya nanti ya biar lebih bagus. Paham ya? Jadi ini cara bacanya. Yang kedua itu adalah gabungan himpunan atau bisa disebut dalam bahasa Inggris union of set. Oke, gabungan himpunan A dan B itu adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota A atau anggota B atau anggota persekutuan A dan B. Dilambangkan dengan ini nak, A gabungan B. Nah, bacanya seperti itu. Lambangnya itu seperti tanda senyum. Nah, kalau irisan tadi kan tanda sedih, U kebalik. Tapi kalau gabungan itu seperti senyum, ya, tanda U, gabungan B, seperti itu. Nah, untuk diagram Venn-nya mirip, jadi kita buat persegi dulu. Persegi panjang maksudnya. Setelah itu di pojok kiri itu ada himpunan semestanya. Nah, ada dua himpunan. Ini A, ini B. Nah, yang mana A gabungan B-nya, anak-anak? A gabungan B itu yang ini. Semuanya. A gabungan B itu tidak hanya di tengah-tengah, tapi semuanya. Semua yang Ibu arsir dari sini. Nah, namanya saja gabungan, berarti semua anggota A dan anggota B itu digabungkan anak-anak. Nah, semua ini adalah A gabungan B. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba ke latihan soalnya ya. Contohnya, diketahui S itu adalah semestanya 1 sampai 12. A 1, 2, 3, 4, 5, 6. B 2, 3, 5, 7, 11. Nyatakan yang pertama A gabungan B dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Oke. Jadi, kalau di gabungan, itu kita menggabungkan kedua anggotanya, anak-anak. Tapi, jika anggotanya sama, kita cukup tulis satu kali. Ya, contoh. Oke, kita ganti warna dulu. Nah, A digabungkan dengan B. Itu sama dengan kita gabungkan antara anggota A dan anggota B, kita urutkan dari yang paling kecil. Jadi 1. Nah, anggota A ada 2, anggota B juga ada 2. Kita cukup tulis satu kali. 2, 3, 4, 5,
6. Nah, 6. Ada 7 dan 11. Nah, ini adalah A digabungkan dengan B. Oke, kita lanjut. Yang kedua. Nah, ini. Apa ini maksudnya? A ada pangkat C. Ada pangkat C-nya ini artinya A komplement, anak-anak. A komplement digabungkan dengan B dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Nah, jadi kita cari dulu A komplementnya. Jadi maksudnya A komplement itu, komplement himpunan itu artinya anggota yang selain anggota A yang ada di semesta. Itu namanya A komplement. Jadi A komplementnya, anggota A itu kan 1 sampai 6. Jadi selain 1 sampai 6 yang ada di semesta, itu 7 sampai 12. Seperti itu. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sekarang baru kita bisa gabungkan dengan B. Jadi, A komplement kita gabungkan dengan anggota B. Anggota B kan yang ini. Jadi, kita urutkan dari yang paling kecil dulu, yaitu 2. Setelah itu, ada 3, ada 5. Nah, 7-nya kan ada 2. Kita cukup tulis 1 kali. 7, baru kita buat yang ini. 8, 9, 10, 11, dan 12. Oke, ingat tutup kurung kurawal. Paham ya? Nah, sekarang yang ketiga. Buatlah diagram Venn-nya dan arsirlah daerah yang menyatakan A gabungan B. Oke, kita buat di bawahnya. Oke. Nah, bedanya tadi dengan yang irisan, ini ada semestanya. Ada anggota semestanya. Semesta. Ini anggota A, yang ini anggota B. Nah, ingat, yang di tengah-tengah ini adalah yang sama yang kita tulis, nak. Antara A dan B. Yang mana yang sama? 2, 3, dan 5. Jadi, di tengah-tengah kita tulis 2, 3, dan 5. Oke, di A itu kan anggotanya 1 sampai 6. Karena 2, 3, 5 dan udah di tengah-tengah, sisanya kita tulis di sini. 1, 4, dan 6. Yang B itu sisanya 7 dan 11. Ya. Caranya baca diagram Venn ini anak-anak, kalau anggota himpunan A, itu yang satu lingkaran ini dibaca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang B, satu lingkaran ini yang dibaca juga. 2, 3, 5, 7, 11. Tapi ingat, yang di tengah-tengah itu adalah yang sama. Ya, irisannya yang tengah-tengah. Oke, semestanya itu selain yang ada di A dan B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama 11 kan udah di sini. Berarti selain itu 7, berarti di luar ini ada 8, ada 9, ada 10, dan 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kenapa ini kita buat di luar, nak? Karena ini punyanya semesta. Dan A dan B tidak ada 8, 9, 10, dan 12 ya.
Nah, sekarang kita arsir. Yang mana A gabungan B? A gabungan B kan semua. Jadi semua ini kita arsir anak-anak. Nanti kalian bisa warnai ya. Semua ini kita arsir. Nah, seperti itu. Paham ya? Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu selisih himpunan. Nah, selisih himpunan A dan B itu adalah semua anggota A yang tidak menjadi anggota B. Dilambangkan dengan ini, nak. A selisih B. Oke. Misalkan semestanya 1 sampai 10. A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. B-nya 2, 4, 6, 8, 10. Jadi kita buat diagram Venn-nya. Sebelum membuat diagram Venn, kita harus tentukan dulu yang sama atau A irisan B-nya. Yang mana yang sama antara A dan B? Itu 2, 4. Ada lagi nggak? Dan 6. Berarti A irisan B itu 2, 4, 6. Nah, sekarang kita buat diagram Venn-nya, anak-anak. Nah, pojok kiri seperti biasa itu semesta. Nah, ini misalkan lingkaran yang pertama itu A, yang ini B. Ingat, yang sama atau irisannya kita tempatkan di tengah-tengah. 2, 4, 6. Anggota A itu 1 sampai 6. Berarti di sini yang kita tempatkan selain 2, 4 dan 6. A itu 1, 2-nya udah. Setelah itu 3 dan 5. B-nya 2, 4, 6-nya udah, yang sisanya 8. Sorry. Ini antara titik dan angkanya jauh. Ini 8 dan ini 10. Semestanya itu kan 1 sampai 10. Semestanya itu di luar selain 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 nggak ada. 7 kita taruh di semesta di luar. 8 ada, yang ada 9. 10 ada. Berarti semestanya yang di luar hanya 7 dan 9. Kenapa semesta yang ini di luar? Karena dia tidak ada di anggota A dan juga tidak ada di anggota B. Paham ya? Jadi sekarang coba kita mencari, kita arsir A selisih B. Berarti anggota A yang tidak ada di B. Berarti kalau anggota A yang ada di B atau yang sama-sama ada, itu kan ditaruh di tengah-tengah. Berarti A selisih B itu yang diarsir yang ini, nah. Anggota A yang tidak ada di B. Berarti yang ini aja. Nah, jangan sampai kena yang tengah-tengahnya. Ini aja. Jadi, anggota A yang tidak ada di B itu 1, 3, dan 5. Paham ya? Kita coba lagi latihan soalnya. Nah, misalkan diketahui semestanya 1 sampai 7. A-nya 1, 3, 4, 7. B-nya 2, 3, 5, 6, dan 7. Yang pertama, coba kita mencari A selisih B. Atau, itu artinya anggota A yang tidak ada di B. Nah, anggota A yang tidak ada di B. 1 ada di B, anak-anak? Nggak ada. Berarti 1. 3 ada di B? Ada. 4 ada di B? Nggak ada. Berarti 4. 7 ada di B? Ada. Jadi, ini aja anggotanya. Anggota A selisih B. Anggota A yang tidak ada di B. Itu 1 dan 4. Nah, sekarang kebalikannya. Anggota B yang tidak ada di A. Coba kita cari sekarang anggota B yang tidak ada di A. Nah, B yang tidak ada di A. 2 ada di A? Nggak ada. Berarti 2. 3 ada di A. 5 tidak ada di A. 6 juga tidak ada di A. Jadi, B selisih A atau anggota B yang tidak ada di A itu adalah 2, 5, dan 6. Paham ya?
Ini mudah. Oke. Nah, ini ada contoh soal lagi. Coba kalian perhatikan dulu. Ini dalam bentuk cerita. Setelah diadakan pencatatan terhadap 50 anak tentang jenis olahraga yang digemari, terdapat 32 anak gemar voli, 40 anak gemar bulu tangkis, dan 25 anak gemar kedua-duanya. Oke. Pertanyaannya yang pertama, buatlah diagram Venn dari keterangan di atas. Oke, kita coba buat diagram Venn-nya. Kita coba buat di sini. Oke. Nah, setelah diadakan pencatatan terhadap 50 anak, berarti semestanya itu adalah 50. Terdapat 32 anak yang gemar voli. Oke, kita misalkan F itu adalah voli. B itu adalah bulu tangkis, ya. Ini kita misalkan. Jadi kita buat lingkarannya. Inti untuk voli. Dan ini untuk bulu tangkis. Nah, ini voli, ini bulu tangkis. Yang suka voli berapa anak-anak? Kita mulai dari yang tengah-tengah dulu nak ya, biar nggak salah. Biar kalian nggak bingung, kita mulai dari yang gemar keduanya. Nah, yang suka kedua-duanya kan kita tulis di tengah-tengah. Sama kayak yang tadi. Yang sama atau yang irisan itu kita tulis di tengah-tengah. Nah, yang suka keduanya itu 25. Nah, seperti ini. Yang suka voli berapa? Di sini dikatakan yang gemar voli itu 32. Tapi itu yang gabungan antara yang gemar voli dan yang suka voli dan bulu tangkis anak-anak. Yang 32 itu. Jadi yang hanya suka voli saja itu adalah 32. Kalian harus kurangi dengan yang suka keduanya, 25. Jadi yang hanya suka voli saja itu jumlahnya 7. Nah, sekarang yang suka bulu tangkis, di sini dikatakan yang gemar bulu tangkis itu 40. 40 itu juga jumlah antara yang suka bulu tangkis saja dan yang suka bulu tangkis dan voli. Jadi caranya yang mencari yang suka bulu tangkis saja itu 40 dikurang yang suka keduanya ini juga. Dikurang 25. Jadi itu yang suka bulu tangkis saja adalah 15. Jadi gini diagram Venn-nya. Ya. Yang kedua, pertanyaannya, berapa anak yang tidak gemar voli maupun bulu tangkis? Yang tidak gemar berarti di luar ya. Yang X, Ibu misalkan X. Yang tidak gemar voli dan bulu tangkis. Caranya mencari yang jumlah anak semuanya semestanya itu kan 50. Jadi 50 dikurang dalam kurung yang suka voli saja 7. Ditambah yang suka keduanya 25. Yang suka bulu tangkis saja itu 15. Nah, jadi 50 dikurang berapa ini anak? 40 tambah 7, 47. Berarti yang tidak suka itu sisanya. Itu 3. Jadi di luar itu yang tidak suka voli dan bulu tangkis itu jumlahnya 3. Paham ya? Oke, kita coba satu soal lagi ya. Nah, misalkan dalam sebuah kelas terdapat 40 orang siswa. 25 orang gemar minum es buah, 35 orang gemar minum es krim, dan yang gemar keduanya minuman tersebut sebanyak X orang. Jadi belum diketahui yang suka keduanya berapa yang suka kedua minuman itu berapa orang. Oke, jadi kita misalkan yang suka es buah itu adalah si B, es buah. Yang suka es krim itu adalah K. Nah, pertanyaannya, yang pertama, buatlah diagram Venn dari keterangan di atas.
Jadi kita buat diagram Venn-nya, nak. Kita buat di sini. Sama, kita buat persegi panjang terlebih dahulu. Nah, nanti Ibu sarankan lagi gunakan penggaris, ya, biar lebih bagus dan rapi. Di sini semestanya atau jumlah semua siswa adalah 40. Oke, kita buat 2 lingkaran. Nah, seperti ini. Kita misalkan ini B itu untuk es buah dan K itu untuk es krim. Yang suka keduanya pasti di tengah-tengah itu masih X orang, belum tahu jumlah orangnya ini berapa, nak. Berarti yang suka es buah saja berapa? Nah, di sini kan 25 itu yang suka es buah dan yang suka keduanya. Jumlah antara yang suka es buah saja dan jumlah ditambahkan dengan yang suka keduanya. Berarti yang suka es buah saja itu 25 dikurang yang suka keduanya. Karena di sini yang keduanya masih X, berarti 25 dikurang X. Seperti itu. Yang suka es krim itu 35 orang. Itu adalah jumlah antara yang suka es krim saja dan yang suka es krim dan es buah. Nah, jadi yang suka es krim saja itu 35 dikurang yang suka keduanya. Yang suka keduanya masih X, berarti 35 dikurang X. Jadi diagram Venn-nya seperti ini, anak-anak. Nah, yang B pertanyaannya, berapa orang siswa yang gemar kedua jenis minuman tersebut? Jadi berapa orang yang gemar keduanya itu kan masih X. Jadi sekarang kita cari. Kita jumlahkan semuanya ini. Yang suka buah, yang suka es buah saja, ditambah yang suka es buah dan suka es krim, itu yang suka keduanya, ditambah yang suka es krim saja. Sama dengan, berapa jumlah semuanya ini? Jumlahnya adalah, jumlah semua siswa anak-anak, itu 40. Sekarang kita masukkan nilainya, yang suka es buah saja di sini 25 dikurang X. Ditambah yang suka keduanya itu masih X. Ditambah yang suka es krim saja 35 dikurang X sama dengan 40. Sekarang kita kan mencari nilai X-nya yang suka keduanya. Nah, perhatikan. Ini sama variabelnya, sama-sama X. Bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Min X tambah X itu habis. Yang sisa 25 tambah 35. Itu 60 dikurang X. Yang ini sama dengan 40. Kita pindah ruaskan. Ini kan plus 60. Pindah ruas ke kanan. Kita tulis dulu di sini min X sama dengan 40. Kita pindah ruaskan. Kita kumpulkan yang sama-sama angka, nak. 60 di sini karena dia positif, pindah ruas jadi negatif. Negatif 60. Jadi negatif X sama dengan 40 dikurang 20. Nah, berapa 40 dikurang 60? Itu negatif 20. Jadi berapa X? Nah, min X ini artinya min 1X. Berarti nilai X-nya min 20 dibagi min 1, karena min X ini artinya min 1X, nah. Tapi nggak usah ditulis satunya, ya. Nah, seperti ini. Min bagi min sudah pasti plus 20 bagi 1, 20. Jadi X-nya atau yang suka keduanya itu adalah 20. Nah, di sini bisa kalian ganti 20. Seperti itu. Paham ya? Baik, jika kalian sudah menonton semua video pembelajaran materi yang Ibu berikan hari ini, silahkan sekarang kalian jawab latihan soal yang Ibu berikan. Waktunya sampai jam 1 hari ini. Silahkan kalian buat di buku latihan kalian foto dan kalian kirim melalui Google Classroom. Jangan sampai telat kirim ya, nilainya berbeda. Jika yang telat kirim dan yang kirim tepat waktu.
Ingat, di komentar isikan nama, kelas, dan nomor absen kalian. Ini silakan dilihat soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan gabungan, irisan, selisih, dan komplement? Nah, ini masih teori. Jadi jika teorinya kalian jawabannya sama dengan di video pelajaran yang Ibu berikan, jadi kalian sudah menonton videonya. Ya, jangan sampai jawabannya berbeda dengan yang Ibu jelaskan tadi di video. Yang kedua, diketahui himpunan berikut. V, A, B, C, D, E, F. Q, B, C, D. T, himpunan huruf vokal. Jadi kalian cari dulu himpunan huruf vokal itu apa saja. Tentukan, nah ini apa namanya nih, kalau yang ke bawah, cari tahu sendiri. Nomor 3, tentukan A gabungan B dan B irisan C. Silahkan kalian cari sendiri. Yang nomor 4, tentukan A selisih B dan B selisih A. Dan yang terakhir nomor 5, ini adalah soal cerita. Semuanya ini materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jika kalian nonton tanpa di skip, pasti kalian mengerjakan dengan mudah dan tidak akan kesulitan. Tapi kalau tetap ada kesulitan, silahkan kalian hubungi Ibu melalui WhatsApp ya, bisa personal chat. Oke, sekian dulu untuk materi pembelajaran hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Nah, minggu depan itu adalah materi yang terakhir di himpunan. Minggu depannya lagi atau 2 minggu lagi kita akan PTS. Nanti akan Ibu berikan kisi-kisi PTS melalui grup WhatsApp ya anak-anak ya. Oke, sampai sini dulu materinya. Silahkan dikerjakan soalnya. Selamat pagi dan semangat. Bye-bye. God bless you.